Pada tanggal 28 April 1988 silam, dunia penerbangan dikejutkan dengan kejadian luar biasa, di mana sebuah pesawat Aloha Airlines dengan nomor penerbangan 243 mendarat di Bandara Kahului, Maui, Hawaii, dengan keadaan tanpa atap kabin di bagian tengah. Ajaib, para penumpang masih duduk di kursi dengan sabuk pengaman masih terikat dan saling berpegangan tangan. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan ini? Pesawat Boeing 737 Aloha Airlines nomor penerbangan 243 adalah sebuah penerbangan terjadwal dari Bandara Internasional Hilo tujuan Bandara Internasional Honolulu di Hawaii. Bandara ini sekarang bernama Bandara Internasional Daniel K. Inouye. Penerbangan Aloha 243 diterbangkan oleh seorang pilot bernama Robert Schornheimer yang berusia 44 tahun. Merupakan seorang pilot berpengalaman dengan 8.500 jam terbang, di mana 6.700 jam diantaranya menggunakan Boeing 737. Didampingi seorang kopilot wanita bernama Madeline Mimi Tompkins. Berusia 36 tahun juga telah memiliki pengalaman menerbangkan pesawat Boeing 737 dan telah mencatat 3.500 dari total 8.000 jam terbangnya dengan model Boeing tersebut. Pesawat Boeing 737 seri 200 ini merupakan badan pesawat Boeing 737 ke-152 yang dibangun di pabrik perakitan Renton. Pesawat dibangun pada tahun 1969 dan dikirim ke Aloha Airlines sebagai pesawat baru. Ketika dikirim ke Aloha, pesawat itu diberi nama King Kalaniopuu. Meskipun badan pesawat telah mengumpulkan 35.496 jam terbang sebelum kecelakaan. Jam tersebut mencakup hampir 90.000 siklus penerbangan, yaitu lepas landas dan mendarat, karena penggunaannya pada penerbangan jarak pendek. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat jumlah siklus penerbangan yang dirancang. Pada saat itu, Aloha Airlines mengoperasikan 2 Boeing 737 dengan siklus penerbangan tertinggi di dunia. Hari itu, 28 April 1988, Aloha Airlines 243 berangkat dari Bandara Internasional Hilo pada pukul 13:25 dengan membawa penumpang sebanyak 90 orang dan 5 orang awak. Tidak ada hal aneh yang terlihat selama penerbangan. Pesawat ini mengudara dengan normal. Sebelum penerbangan ini, Aloha 243 telah menyelesaikan 3 kali penerbangan pulang pergi dari Honolulu ke Hilo, Maui, dan Kauai pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda. Dan semua penerbangan berjalan dengan lancar. Hari itu kondisi cuaca pun terpantau aman serta tidak ada peringatan mengenai cuaca di sepanjang jalur udara. Saat pesawat mencapai ketinggian 24.000 kaki atau setara dengan 7.300 meter dalam batas penerbangan normal, sekitar pukul 13:48 kira-kira 23 mil laut, tenggara Kahului di atas Pulau Maui. Tiba-tiba terjadi guncangan. Bagian atap sebelah kiri pecah disertai bunyi mendesing dan bergemuruh. Pilot merasakan pesawat berguling ke kiri dan ke kanan. Pintu kokpit pecah dan pilot dapat melihat langit di tempat kelas 1 berada. Terjadi dekompresi eksplosif dalam penerbangan ini. Sebagian besar atap robek dan hilang pada seluruh bagian lapisan atas atap pesawat yang memanjang dari belakang kokpit hingga area sayap depan, sepanjang sekitar 18 kaki atau 5,5 meter. Kepanikan luar biasa terjadi. Satu orang pramugari bernama Clarabelle Lansing tersedot dan terlempar keluar karena pada saat kejadian pramugari ini sedang berdiri. Clarabelle Lansing adalah pramugari senior yang saat itu sedang berdiri di dekat kursi baris kelima. Dia adalah satu-satunya korban yang tidak selamat, tubuhnya pun tidak pernah ditemukan. Semua penumpang duduk berlindung, mengencangkan sabuk dan saling berpegangan tangan untuk menghindari potensi tersedot keluar pesawat. Pilot Schornheimer langsung mengambil alih pesawat yang sebelumnya dikemudikan kopilot Tompkins. Pilot melakukan penurunan pesawat dan secepatnya akan melakukan pendaratan darurat. Awak pesawat segera menghubungi pengontrol udara dan menyatakan keadaan darurat dan meminta izin pendaratan darurat ke bandara terdekat, yaitu Bandara Kahului. Karena kondisi seperti itu, suara dari pilot dan awak tidak bisa terdengar sempurna. Saat mendekati bandara, masalah lain terjadi, yaitu mesin kiri pesawat mati. Awak pesawat tidak yakin apakah roda pendaratan sudah diturunkan dengan benar. Dengan bantuan petugas udara, 13 menit kemudian pesawat berhasil mendarat di runway 2. Setelah mendarat, evakuasi dilakukan dengan segera karena tim penyelamat sudah siaga sejak pesawat dilaporkan dalam kondisi darurat. Perosotan evakuasi darurat pesawat dipasang dan penumpang segera dievakuasi dari pesawat.
65 orang dilaporkan terluka, 8 diantaranya mengalami luka serius. Mereka segera dibawa ke rumah sakit di Pulau Maui. Ini adalah keajaiban di mana pesawat berhasil mendarat tanpa atap di bagian tengah dan mesin kiri pesawat dalam keadaan mati. Beberapa hari kemudian, tim penyelidik dari NTSB dan badan yang terkait lainnya segera melakukan penyelidikan dan meminta informasi dari seluruh awak pesawat dan para penumpang. Penyidik mewawancarai semua penumpang untuk mengumpulkan informasi. Salah satu penumpang mengatakan bahwa ia melihat dan mengetahui adanya retakan kecil sekitar 15 cm yang berada dekat dengan pintu depan pesawat bagian depan sebelum pesawat tinggal landas, yang berjarak sekitar 1,5 meter ke belakang dari pintu kiri depan pesawat. Penumpang tersebut melihat dengan jelas ketika dia sedang menaiki tangga untuk masuk ke pesawat. Namun dia tidak memberitahukan masalah ini kepada siapapun. Penyidik juga mengecek sambungan lapisan badan pesawat yang menggunakan paku keling. Kemungkinan lapisan sambungan ini menyebabkan kegagalan badan pesawat, yaitu pada sambungan pangkuan sepanjang S10L. Ada kemungkinan kegagalan ini disebabkan oleh retakan kelelahan di banyak tempat pada lapisan yang berdekatan dengan lubang paku keling tersebut, yang terdapat di sepanjang sambungan pangkuan baris paku keling bagian atas. Keretakan ini memicu terlepasnya bagian sambungan akibat tekanan. Informasi yang dilaporkan menunjukkan bahwa retakan pada sambungan pesawat terlewatkan dalam pemeriksaan dan hal ini menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Dalam penyelidikan juga ditemukan kegagalan program pemeliharaan Aloha Airlines untuk mendeteksi adanya kerusakan parah pada kulit pesawat akibat kelelahan logam. Pesawat yang berusia 19 tahun itu telah melakukan hampir 90.000 siklus penerbangan, jauh lebih banyak dari yang direncanakan oleh pabrikannya. Kerusakan tambahan pada pesawat termasuk stabilisator horizontal yang rusak dan penyok, keduanya terkena puing-puing yang berterbangan. Beberapa puing logam juga menghantam penstabil vertikal pesawat sehingga menyebabkan kerusakan ringan. Tepi depan kedua sayap dan kedua penutup mesin juga mengalami kerusakan. Pesawat itu rusak parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Investigasi oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelelahan logam, kegagalan dalam perawatan dan pemeriksaan kelayakan terbang pesawat. Hal lain yang menjadi faktor pendukung kegagalan pesawat dikarenakan oleh korosi celah yang disebabkan oleh paparan sejenis garam serta kelembapan, mengingat pesawat ini dioperasikan di lingkungan pesisir pantai. Administrasi Penerbangan Federal meluncurkan program penelitian pesawat penuaan nasional pada tahun 1991. Program ini bertujuan untuk memperketat persyaratan inspeksi dan pemeliharaan untuk pesawat dengan penggunaan tinggi dan siklus tinggi, dengan harapan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.